malam, biasa hujan turun, tidak ada tanda bahaya, tidak ada sirine dan juga tidak ada peringatan, hanya hujan. Namun beberapa jam kemudian, hujan itu berubah menjadi air yang masuk ke rumah. Pelan lalu cepat, tenang lalu panik. Dalam waktu yang singkat, rumah yang selama ini terasa aman berubah menjadi tempat yang tidak bisa lagi melindungi. Ini bukan cerita dari masa lalu, ini bukan cerita dari tempat yang jauh. Ini adalah kisah yang sedang terjadi di Sumatera saat ini. Setiap tetes hujan yang jatuh membawa pertanyaan besar, apakah ini sekedar peristiwa alam atau ada sesuatu yang selama ini kita abaikan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyalahkan secara membabi buta. Video ini dibuat untuk mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita memahami bencana, tentang bagaimana kita membingkainya, dan tentang bagaimana keputusan manusia akan membentuk resiko yang akhirnya harus dibayar oleh masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan satu kesadaran sederhana. Bencana bukan hanya soal alam, tapi juga tentang manusia. Setelah kita menyadari bencana di Sumatera ini bukan hanya sekedar cerita tentang hujan atau tanah longsor, kita perlu masuk lebih dalam ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa bencana ini terus berulang dan mengapa dampaknya terasa semakin berat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa hanya melihat kejadian saat ini. Kita harus mundur ke belakang, melihat pola dan data. Yang paling penting melihat cara kita memaknai bencana itu sendiri. Dalam komunikasi sosial, cara kita memaknai suatu peristiwa akan menentukan bagaimana kita meresponnya. Jika kita memaknai bencana sebagai kejadian alam yang tidak bisa dihindari, maka respon kita biasanya hanya sebatas bantuan darurat dan doa. Namun jika kita memaknai bencana sebagai hasil dari interaksi antara alam dan aktivitas manusia, maka respon itu seharusnya jauh lebih sistematis atau lebih preventif dan lebih berkelanjutan. Inilah mengapa framing menjadi sangat penting. Menurut framing yang dikembangkan oleh Robert Altman, media dari narasi publik memiliki kekuatan untuk menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang mengaburkan aspek lainnya. Dalam konteks bencana di Sumatera, framing bencana alam seringkali menonjolkan hujan, cuaca ekstrim, atau kondisi geografis lainnya, sementara aspek seperti kebijakan tata ruang, deforestasi, dan perencanaan pembangunan justru berada di pinggir cerita. Padahal data menunjukkan bahwa hujan lebat bukanlah hal baru di Sumatera. Sumatera sejak dulu memang wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Yang berubah bukan hujannya, tetapi kemampuan lingkungan dan sistem sosial kita dalam mengelola hujan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat bahwa perubahan iklim global memang menyebabkan peningkatan intensitas hujan ekstrim. Namun, BMKG juga menegaskan bahwa hujan tidak selalu berujung bencana jika lingkungan masih memiliki daya dukung yang baik. Artinya, hujan hanyalah pemicu, bukan penyebab tunggal. Masalah mulai muncul ketika hutan yang seharusnya menjadi penyerap air semakin berkurang, ketika daerah resapan air berubah menjadi kawasan pemukiman, perkebunan monokultur atau pertambangan, ketika sungai menyempit karena sedimentasi dan bangunan di bantaran sungai. Menurut Global Forest Watch, Sumatera termasuk wilayah dengan tingkat kehilangan hutan yang tinggi dalam 2 dekade terakhir. Hilangnya hutan ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dataran rendah dan daerah aliran sungai. Dalam penelitian dirilis oleh World Resources Institute atau WRI disebutkan bahwa
Deforestasi secara signifikan meningkatkan risiko banjir karena tanah kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga limpasan air permukaan meningkat drastis di saat hujan turun. Dengan kata lain, ketika banjir terjadi di Sumatera, kita tidak bisa hanya berkata ini karena hujan deras. Pertanyaan yang jujur adalah mengapa hujan yang sampai sekarang menimbulkan dampak yang jauh lebih parah dibandingkan masa lalu? Jawabnya terletak pada keputusan manusia. Keputusan bagaimana hutan dikelola, keputusan tentang di mana rumah dibangun, keputusan tentang izin usaha, keputusan tentang tata ruang wilayah. Sayangnya keputusan ini seringkali dibuat tanpa melibatkan masyarakat yang paling berdampak. Dalam banyak kasus, warga baru menyadari bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana ketika bencana itu benar-benar datang. Disinilah bencana berubah dari persoalan lingkungan menjadi persoalan sosial. Menurut World Bank, kelompok masyarakat miskin dan rentan adalah kelompok yang paling terdampak oleh bencana dan sekaligus kelompok yang paling lama proses pemulihannya. Mereka sering tinggal di wilayah dengan resiko yang tinggi karena keterbatasan pilihan, bukan karena ketidaktahuan. Bagi seorang petani kecil di Sumatera, kehilangan lahan akibat banjir berarti kehilangan sumber penghasilan. Bagi seorang anak berarti putusnya pendidikan. Bagi seorang ibu berarti beban ganda mengurus keluarga, mencari air bersih, menjaga kesehatan, dan tetap tertahan secara ekonomi. Namun, dalam narasi besar tentang bencana, suara mereka sering tenggelam. Yang terdengar justru angka jumlah korban, jumlah rusak, dan jumlah bantuan. Padahal di balik setiap angka ada cerita manusia. Disinilah logika storytelling dalam komunikasi persuasif menjadi penting. Cerita bukan hanya alat untuk menyentuh emosi, tetapi juga alat untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Penelitian tentang narrative persuasion menunjukkan bahwa manusia lebih mudah menerima pesan dan mengubah sikap ketika pesan tersebut disampaikan melalui cerita yang relevan dengan kehidupan mereka. Ketika kita mendengar cerita tentang suatu keluarga yang harus mengungsi beberapa hari, kita tidak lagi berkata tentang banjir sebagai konsep abstrak. Kita berbicara tentang rasa takut kehilangan dan ketidakpastian. Namun, tujuan dari cerita ini bukan untuk membuat kita larut dalam kesedihan. Tujuannya adalah untuk mengajak kita berpikir, apakah bencana ini benar-benar tidak bisa dicegah? Ataukah kita selama ini memilih untuk tidak mencegahnya? Jika kita melihat pola yang sama berulang kali setiap tahun, banjir, longsor, pengungsian, maka jelas bahwa pendekatan yang kita gunakan selama ini belum cukup. Fokus pada tanggap darurat saja tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu beralih ke pendekatan pencegahan dan pengurangan risiko berencana. Ini bukan sekedar tuntutan moral, tetapi juga tuntutan rasional. Menurut berbagai studi, biaya pencegahan bencana jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan setelah terjadinya bencana. Namun, pencegahan membutuhkan komitmen jangka panjang, keberanian politik, dan partisipasi masyarakat. Dan disinilah peran kita sebagai warga itu penting. Kita mungkin bukan buat kebijakan, namun kita adalah bagian dari publik yang membentuk opini, tekanan sosial, dan arah diskusi. Dalam komunikasi sosial, opini publik memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kebijakan, terutama ketika opini tersebut berbasis data dan disampaikan secara konsisten. Kita menerima training bencana alam tanpa kritik, maka kita sedang ikut melanggengkan siklus bencana. Namun jika kita mulai bertanya, berdiskusi, dan menyebarkan pemahaman yang lebih utuh, maka kita sedang membuka ruang perubahan. Isi dari video ini pada akhirnya bukan hanya tentang Sumatera, ia adalah cermin tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk memahami risiko, pembangunan, dan masa depan. Karena bencana tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibangun secara perlahan, dan jika ia bisa dibangun, maka seharusnya ia juga bisa dicegah. Mari kita tegaskan kembali, bencana di Sumatera ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah hasil dari kita mengelola lingkungan dalam kebijakan
dan pembangunan. Jika kita terus menyederhanakan masalah, mengabaikan data, dan mengulangi pola lama, maka korban berikutnya hanya soal waktu. Ajakan saya di sini sederhana tapi penting. Mari kita mulai dengan berpikir kritis terhadap narasi yang kita terima. Mari kita berbagi informasi yang berbasis data, bukan hanya sekedar emosi sesaat. Mari kita berdiskusi, bertanya, dan menuntut kebijakan yang berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan, karena diam bukanlah sikap netral dalam konteks bencana. Diam adalah pilihan yang ikut menentukan apakah tragedi berikutnya akan terjadi atau tidak. Semoga video ini tidak berhenti hanya sebagai tontonan. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan, bahan diskusi, dan pemicu tindakan nyata. Dan semoga ketika suatu hari nanti hujan kembali turun deras di Sumatera, kita bisa berkata kita sudah belajar dan kita sudah berubah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bali diterjang banjir. Warga yang sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali menyambut. Tim Liputan, Kompas TV, Sumatera Barat. Pemirsa, lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang saat banjir bandang pada akhir November lalu. Kayu-kayu ini kemudian tertahan di kompleks sebuah pondok pesantren. Bangunan-bangunan di ponpes ini bagai benteng yang menyelamatkan permukiman sekitar dari terjangan kayu-kayu yang terbawa banjir.